Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan nanti untuk cek ya bagaimana kondisi mantra Om saat ini ya, karena pas kemarin gue live streaming itu ada yang bertanya, Bang, apakah saat ini adalah posisi yang worth it untuk kita masuk? Kemarin ya, gue bilang bahwa sebenarnya bukan masalah worth it enggak ya, tapi gue lebih bilang kemarin itu ke teman-teman semua bahwa kalau lu masuk dengan harapan lu tiba-tiba menunggu harga Om mengalami lonjakan tiba-tiba gitu ya, itu sama aja kita gambling. Tapi kalau kita masuk dengan melihat ya perkembangannya seperti apa, nah itu mungkin hal yang lebih bagus kalian lakukan ya. Jadi kemarin itu atau semalam ya, mantra atau Om dolar Om ini kan dia naik sekitar 60% ya, kalau nggak salah 60%. Karena apa? Karena ya itu tadi temen ya, seperti yang udah gue bilang, kalau kalian ingin masuk di mantra, kalian harus pantau perkembangannya cuy. Nah, kenapa harganya itu kemarin bisa naik hingga 60% ya? Karena memang kalau kita cek ya dari salah satu pendiri mantra Om ini ya, sebenarnya ini infonya udah gue share juga ya di grup tele, di Get Post Get Ayo itu udah gue share mengenai info mantra ini. Nah, ini 16 jam yang lalu ya, JP Mulin ini salah satu pendirinya juga. Ya, catatan singkat untuk menyampaikan betapa saya menghargai semua dukungan yang diterima tim mantra dalam 36 plus ya jam terakhir. Dukungan dengan kata-kata datang dari banyak sumber, dari mitra, investor, teman, dan dari komunitas Web3 yang luas ya. Jadi intinya meskipun harga mantra saat ini terjun parah ya, teman, terjun parah, yang mengakibatkan banyak sekali dari investor mantra itu mengalami kerugian, tapi memang respon dari banyak mitra investor itu beberapa masih mendukung pulihnya mantra gitu. Intinya seperti itulah. Kalian bisa baca-baca sendiri deh ya, aku nggak bakal ulas detail ya. Intinya seperti itu ya, garis kerasnya seperti itu di postingan JP Mulin ini. Jadi di sini teman ya, postingan 13 jam yang lalu katanya JP Mulin ya, alokasi token tim sebenarnya baru akan dimulai pada tahun 2027. Artinya berarti saat ini tim belum mendapatkan alokasi sama sekali, yaitu 30 bulan sejak peluncuran mainnet 24 Oktober ya. Katanya mereka itu berencana karena ada kejadian ini ya, adanya likuidasi mendadak besar-besaran ya, terus plus kepanikan market ini seperti itu yang menyebabkan market crash ini, teman ya. Itu seperti itu. Dia itu mengklaim masalahnya seperti itulah intinya. Kalian bisa searching sendiri ya. Nah, karena kejadian tersebut JP Mulin ini dia tuh bilang bahwa saya berencana ini nih ya. Saya berencana untuk membakar semua token tim saya, dan karena kami membalikkan keadaan. Jadi mereka itu berencana untuk nge-burn token timnya, dan mereka juga berencana akan buyback ya, atau buyback teman ya. Di postingan ini kalian bisa baca, nanti ada rencana mereka akan nge-buyback teman. Terus dia juga ada rencana untuk nge-burn, untuk mengembalikan keadaan mantra ya. Berarti di sini ada upaya untuk tim teman membenahi keadaan market yang terjadi di mantra saat ini. Nah, hal ini juga yang tentunya memicu pergerakan mantra mengalami suatu kenaikan ya. Kalau kita cek di time frame misalkan 1 jam misalkan ya, kalau dicek di 4 jam atau 1 hari itu nggak kelihatan tuh. Yang kita lihat di 15 menit ya, biar kelihatan banget gitu teman, sebentar. Nah ini kalau lu lihat ya, lu perhatikan nih. Jadi awalnya mantra kemarin tuh di 0,5 langsung melonjak sampai di 0,9. Bahkan ini nyentuh di $1 ya semalam. Ya teman. Ya, tapi apa? Alhasil ada penurunan yang memungkinkan saat ini dia konsolidasi ya, di time frame 15 menit itu dia konsolidasi di area 0,7. Ya, jadi kemarin tuh mantra itu mengalami total kenaikan hingga berapa itu? 60% lebih ya, 70%-an. Iya, 70% lebih ya teman. 70% lebih, mengalami kenaikan 70% lebih karena info dari JP Mulin ini. Ya teman ya, selaku salah satu pendiri mantra.
Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat masuk ya, ya tentunya udah cuan. Apalagi yang masuk dan dia sangat memantau perkembangan informasi dari salah satu tim Manta atau pendiri Manta ini. Mantra ini ya, sorry, bukan Manta tapi Mantra. Ya, atau mantrachain.io gitu teman. Karena projectnya itu bagus. Ini pernah gue review cuy. Projectnya memang bagus gitu teman. Projectnya bagus. Hanya saya ada insiden yang menyebabkan likuidasi besar-besaran ya kemarin itu. Ya, kalau kita cek di time frame 1 hari atau 1 jam tuh kelihatan banget tuh, ya gede banget, gila cuy. Ya. Lantas gimana Bang menurut lu? Apakah saat ini worth it untuk masuk? Karena dari tim Mantra udah menginfokan katanya akan ada buyback, terus akan ada burn kalau nggak salah ya, ada akan ngeburn timnya. Cuma pertanyaannya kan itu belum dilakukan, baru mau dilakukan. Biasanya sih memang hal tersebut bisa memicu spekulasi positif terhadap proyek dari Mantra Chain atau dolar Om ini, gitu teman. Ya. Nah, karena kemarin tuh dia udah naik sekitar 70% dan saat di $1 ya, dan saat ini turun di 0,7. Jadi gue pikir ya kalau kalian ingin masuk ya kalian harus tahu resikonya. Ya, harus tahu resikonya. Karena mereka memang menginginkan benahi ya penurunan yang sebanyak ini, gitu teman, membenahi, dan itu juga tentunya butuh proses. Buktinya aja ada info yang cukup bagus akan ada pembelian, terus akan ada burn, itu hanya bisa memicu harga Mantra naik 70%. Habis itu saat ini turun di 0,7 ya. Artinya kan saat ini kalau kita compare antara tingkat ketakutan sama tingkat FOMO-nya itu lebih besar ketakutannya gitu. Jadi gue pikir untuk Mantra melonjak tajam ke atas, agar gimana caranya Mantra bisa melonjak tajam ke atas atau nge-push lah harganya, itu menurut gue pribadi butuh aksi nyata gitu loh. Jadi bukan hanya rencana tok ya, atau rencana doang yang disampaikan oleh salah satu pendiri Mantra atau tim Mantra. Jadi kita butuh hal nyata gitu loh. Ya misalkan dia nge-buyback ya, ya udah dia buyback, habis itu buktiin secara on-chain. Habis itu kalau dia ingin nge-burn kepemilikan seluruh timnya, buktiin secara on-chain bahwa token timnya semua itu udah di-burn. Nah, otomatis kalau itu dilakukan secara real, nyata, secara on-chain, itu bisa memicu spekulasi positif yang cukup besar daripada sekarang gitu teman. Artinya sebenarnya ini antara Mantra bisa ada potensi push harga lah ya. Gue pikir feeling gue sih bisa ke $2-3 ya kalau memang itu dilakukan gitu teman. Itu kalau feeling gue teman ya. Tetap tapi hati-hati teman ya. Karena progres seperti ini tuh butuh proses yang agak sedikit lama, karena mereka benar-benar ingin membangun lagi kepercayaan atau trust di komunitasnya setelah kejadian likuidasi yang cukup tinggi ini. Intinya seperti itu temen ya, butuh proses. Tapi kalau lu mau nyicil-nyicil ya, asalkan lu pakai uang dingin dan lu udah tahu resikonya, ya monggo silahkan gitu temen ya. Andai kata dia bisa back to $2-3 aja, ibarat kata kenaikannya, itu udah lumayan banget keuntungan kalian ya, kalau melihat saat ini harganya di 0,7 atau di 0,5 ya. Jadi kemarin kan dia sempat turun sampai di 0,4 dan konsolidasi di 0,5 ya. Jadi karena dia udah naik saat ini di $1 ya kemarin, di $1, habis itu turun saat ini di 0,7. Gue pikir area yang memungkinkan untuk si Mantra ini mengalami koreksi ya kemungkinan di area 0,6 sih. Nanti bakal kita cek dah ya secara price action. Nah, sebelum nanti kita akan coba cek secara price actionnya di sini, teman. Di sini gue mau ngenalin nih bahwa Get.io lagi ngadain event Piala Grand Prix Perdagangan WCTC ya, atau World Cup Trading Competition. Ya, ini S7 ya. Dimana mereka akan membagikan tahta 5 juta dan memenangkan mobil olahraga GT ya, teman. Nah, eventnya itu seperti ini, teman. Ya, ini jadwal eventnya nih. Early Bird Registration tanggal 15 sampai 21 ya. Lucky Back Rain ini tanggal 15 sampai tanggal 8 Juni, dan masih banyak lagi tim competition. Ini jadwal-jadwalnya ya temen ya. Di sini intinya
temen ya, kalian itu berlomba untuk mengumpulkan volume trading sebanyak mungkin di acara WCTC atau World Cup Trading Competition dari Get.io ini ya, Piala Grand Prix perdagangan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya aturan dan pedoman kompetisi. Jadi kelayakan ini sangat penting. Jadi katanya sih untuk berpartisipasi dalam event ini ya, teman, aset total akun Get.io harus tidak kurang dari $100 dan volume perdagangan kumulatif tidak kurang dari $500 dalam 6 bulan terakhir ya. Atau ini, jadi kalian bisa pilih salah satu ya, intinya seperti itu. Dan kalian bisa baca-baca sendiri mengenai syarat yang berlaku untuk event WCTC dari Get.io ini. Nah, cara berpartisipasi ya untuk ikutan event trading ini gimana? Kalian bisa klik daftar di sini. Nanti kalian akan diarahkan di sini nih ya. WCTC atau World Cup Trading Competition S7 ya, Trading Grand Prix yang ada dilakukan di Get.io. Taklukkan total 5 juta US dollar. Jadi mereka berbagi hadiah 5 juta US dollar. Nah, untuk pendaftarannya itu dihitung mundur ya, dari mulai sekarang per video ini gue buat, kalian udah bisa daftar ya sampai 4 hari 21 jam lagi. Ini seperti itu. Nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi lah. Nah, saat ini untuk peserta yang udah daftar atau udah gabung itu sekitar 6.500 peserta. Jadi total kumpulan hadiah real time-nya udah mencapai 100.000 US dollar. Nah, di sini kalian bisa bergabung dengan tim ya, bergabung dengan tim, atau kalian juga bisa bermain secara individu ya. Dengan hadiahnya juga sendiri-sendiri ya. Untuk hadiah tim sendiri, untuk hadiah individu juga sendiri-sendiri, intinya seperti itu. Kalau untuk hadiah individu tuh mereka memperebutkan hadiah 1 juta US dollar ya. Untuk kompetisi tim itu yang babak pertama itu merebutkan 1.800.000, babak kedua itu 2.200.000 dolar ya. Ini untuk perebutan hadiahnya ya, teman. Oh ya, di sini teman ya, untuk pertama kali mendaftar di sini, kalian tuh akan mendapatkan hujan lucky bag, teman. Nah, nanti kalian tuh tinggal gabung ya di event ini. Habis itu kalian tuh nanti ada game sedikit ya untuk nangkepin hujan lucky bag ini. Kalian tangkepin aja. Nah, kebetulan tadi gue udah mencoba ya, udah mencoba duluan. Nah, tadi tuh gue dapet apa aja nih? Banyak cuy di hujan lucky bag ini ya. Pertama kali daftar dapat ya. Nih gue dapat voucher rebate biaya perdagangan tuh $50. Habis itu gue dapat ini puzzle iPhone shot ya. Nih. Terus dapat 200.000 AI Doge, sat paket acak ya. Nih, ini kayak puzzle gitu, teman. Terus dapat sat eksekutif WCTC, iPhone. Ya, ini puzzle, teman ya. Jadi kita harus menyusunnya. Terus gue dapat 20.000 baby doge, 10.000 nih, sip 20. Kita akan coba klaim aja nih, voucher rebate kita klaim. Oke, ini bisa kalian klik klaim cepat gitu, klaim semuanya biasanya. Ya, ini tuh. Oke, kita klik confirm semua ya. Jadi nggak usah satu-satu, langsung klik klaim cepat gitu, udah terkonfirmasi semuanya. Nah, di sini teman kalian juga bisa melihat ya bonus shardnya. Nah, ini. Ya, jadi yang tadi gue dapat puzzle itu untuk melengkapi nih. Jadi jikalau ini tadi udah lengkap, misalkan nih iPhone nih, tadi gue dapat potongan-potongannya ya. Kalau misalkan iPhone ini udah lengkap, dan ini kan gue dapat 4 dari 10, ya berarti masih kurang 6 ya teman, dari potongan-potongan iPhone ini ya. Nah, itu nanti kalau udah lengkap baru kalian akan mendapatkan hadiahnya. Itu kalau yang bonus apa namanya, bonus hujan lucky bag ini gitu temen ya. Terus di sini kalian bisa tiket lainnya. Nah, untuk mendapatkan, agar kalian bisa mendapatkan bonus lucky bag dengan banyak ya, kalian bisa undang teman kalian, atau kalian bisa memanfaatkan volume perdagangan spot future kalian. Terus itu untuk tugas reguler, maksudnya tugas buat teman-teman yang mungkin udah punya akun Get.io lama kayak gua nih ya. Untuk tugas pemula, kalian tuh pertama kali menggunakan boot ya, itu bisa. Terus daftar dan selesaikan verifikasi identitas, itu lu dapat 1 tiket untuk lu mendapatkan hadiah lucky bag-nya ya. Terus ini apa lagi? Pertama kali berpartisipasi dalam perdagangan spot, lu akan mendapatkan 3 tiket. Jadi habis daftar KYC level 2, setelah ikut event ini kalian berdagang spot, maka kalian akan mendapatkan 3 tiket ya. Artinya lu bisa ngeklaim 3 tiket untuk mendapatkan lucky bag ini, dan hadiahnya macam-macam tadi teman-teman, seperti yang udah gua kasih tahu ke teman-teman semua di sini. Ya, intinya seperti itu.
Ya. Jadi manfaatkan kesempatan event trading kompetisi ini ya, teman, dari Get.io. Jadi untuk tim, hadiah timnya itu 4 juta di sini, teman ya, dan hadiah Mustang mobil, teman. Wow. Tim yang menduduki peringkat pertama berdasarkan total volume perdagangan akan mendapatkan Mustang ini ya, mobil ini cuy. Oke. Nah, ini tim-timnya ya, teman ya. Ini tim-timnya. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di tim gua atau ingin mengikuti ya World Cup Trading Competition S7 Trading Grand Prix dari Get.io ini, oke, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, teman ya. Jadi semoga kalian bisa cuan di event trading WCTC S7 Trading Grand Prix dari Get.io. Oke teman ya, karena tadi kita udah bahas ya mengenai update news mengenai si mantra ini bakal seperti apa. So kita akan coba cek bagaimana price actionnya ya kalau di time frame yang lebih kecil gitu teman ya. Sebentar, kita melihat ya bahwa si mantra ini semalam ya mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, karena adanya info dari JP Wulin tadi, salah satu pendirinya ya, dimana dia kan kemarin tuh konsolidasi ya, konsolidasi dari titik sini, habis itu dia bisa up cukup lumayan lah pokoknya. Di kemarin tuh dia total kenaikan hingga $1 ya, dari 0,5 menjadi $1. Artinya di sini ada kenaikan total tuh 79% ya untuk si mantra. Ingat, ini di time frame 1 jam teman. Nah, kita lihat dari titik resisten ya sampai sekarang dia udah minus berapa coba. Dia udah minus sekitar 24. Apakah ini akan terus ke bawah, Bang? Sepertinya sih iya. Kalau gue lihat ya dari volume perdagangannya yang kecenderungan saat ini jualan ya, di time frame 1 jamnya jualan. Habis itu MACD-nya juga kalau kalian lihat ya, ini sangat memungkinkan akan adanya penurunan di time frame 1 jam ya, teman. MACD-nya, terus RSI-nya juga gue pikir sebentar. Nah, ini RSI-nya juga akan ada untuk peluang dia terkoreksi lagi ya, sedikit lagi ya teman. Jadi kalau lu mau masuk, menurut gue pribadi, karena dia baru turun 24% dan ada beberapa indikator yang memungkinkan dia akan turun, gue pikir kalian nanti ya bisa tunggu di 0,6 aja deh ya teman. Kalau gue lihat secara demand, ada demand tuh dia di sini, di area sini. Ini area sekitar 0,66 ya, kalian tunggu aja harganya bisa turun ke situ ya. Secara candle gue beracuan pada demand sebelumnya ya, itu terjadi di 66 ya teman. Ya kan ada potensi seperti itu, karena saat timnya hanya mengumumkan belum actionnya gitu loh teman ya, katanya akan buyback atau burn ya. Burnnya itu yang mungkin ditunggu-tunggu ya teman. Terus kalau kita cek secara apa namanya Fibo ya, secara Fibo kita cek dengan beracuan resisten terakhir. Ini untuk area 0,38 jelas-jelas udah ke breakdown. Artinya kalau secara Fibo ini gue lebih lihat dia akan mengarah ke harga sini. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ya, gue pikir kalian tunggu aja di rate sekitar 0,69 sampai 0,6 ya untuk mantra. Jadi gue pikir dia ada chance untuk mengalami suatu koreksi ya kalau saat ini. Gue pikir seperti itu. Ini kalau gue cek dari segi Fibo ya, itu yang seperti itu teman. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, nggak usah terburu-buru ya, nggak usah terburu-buru ya teman. Jadi intinya maksimalkan setiap kali ada penurunan ya, karena mantra ini termasuk adalah salah satu market yang kena ada problem lah ya di dalamnya. Jadi gue pikir kalian pakai uang dingin untuk bermain seperti ini ya, intinya kalian udah cuan ya udah gitu teman ya. Kalian bisa lihat ya, ini cukup mengerikan, dan saat ini tim mantra mencoba untuk membalikan ini semua, dan itu gue pikir butuh proses, butuh waktu ya. Nggak langsung dia bilang sekian langsung tiba-tiba harganya back to $6 lagi, nggak mungkin itu ya. Gue pikir kalaupun memang nanti ada brand besar atau gimana gitu, gue pikir dia masih aja untuk di 2-3 dolar ya kalau menurut gue pribadi sih ya. Disitulah otomatis orang di $2 ya udah banyak yang TP, udah pasti itu
ya. Intinya seperti itu, teman ya. Pastiin uang dingin karena ini penurunan, bukan penurunan suatu yang wajar ya di market mantra ini. Ya, jadi pastiin uang dingin kalau lu pengen masuk ya. Kalau lu mau gambling-gambling ya no problem sih. Ya tunggu aja nanti di harga 0,6 lu bisa masuk lagi. Temen ya. Ingat kalau gambling tuh pada dasarnya lu udah tahu akan resiko, entah lu profit kalian udah siap kalau namanya gambling ya temen ya. Tapi kalau kalian ingin menunggu informasi ya kalian harus pantau terus ya mengenai perkembangan mantra. Setiap kali ada info news bagus menurut gue pribadi, harga mantra ini bisa kepus ya seperti layaknya kemarin dia bisa kepus hingga 79%. Yang naik tiba-tiba di $1. Intinya seperti itu teman ya. Tetap hati-hati dan lakukan dior kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan seperti biasa sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.